Halo teman-teman pecinta jambu. Di sini saya mau memberikan satu tips yang bisa saya katakan sudah berhasil saya lakukan. Tipsnya, tipsnya itu adalah memanfaatkan dahan jambu yang posisinya misalnya kita nggak inginkan, misalnya posisinya itu terlalu rendah ke tanah atau sudah terlalu banyak, sementara dahan jambu kita itu sudah rajin berbuah seperti itu. Jadi dahannya ini sudah tidak pas kondisinya seperti itu. Jadi gimana kita memanfaatkan itu sementara dahan itu sudah berproduksi? Di sini saya ada tipsnya. Nah, di sini yang saya mau tunjukin adalah di sini saya punya dahan jambu yang sebelumnya di pohon itu posisinya itu terlalu pendek. Nanti saya tunjukin ke sana. Posisinya terlalu pendek dan dahan ini sebenarnya udah pernah berbunga gitu. Jadi karena posisinya terlalu pendek, saya ambil pohon jambu yang masih kecil seperti ini ya. Dulu ini di pot kecil, masih kecil. Dia dahannya ada satu ke atas, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi saya sambungkan satu dahan ini ke dahan yang posisinya terlalu rendah. Nih kalau mau lihat posisinya, dulu dahannya itu di sini. Karena posisinya dahan ini sudah terlalu pendek, ini juga termasuk pendek ya dahan ini. Di keadaan kondisi seperti ini, dahan ini sudah tidak cocok sebenarnya. Jadi ini mungkin nanti kedepannya juga saya mau manfaatkan seperti itu. Dulunya posisi dahannya di sini pendek, karena terlalu pendek, saya iseng-iseng mencoba. Sebenarnya teknik nyambung yang seperti ini sih kalau nggak salah sih sudah pada banyak yang gunakan gitu, tapi teknik itu kalau saya rasakan manfaatnya cukup bagus seperti itu. Jadi saya sambungkan ke sini, kemudian saya cuma ngikutin apa yang sudah orang lakukan, saya sambungin ke sini. Dalam waktu sebulan dia udah nyambung, saya udah potong dan saya biarin di pot kecil seperti itu, dia hidup berhasil. Cuma sayangnya pada saat itu saya nggak ada videoin, jadi nggak bisa saya tunjukin detailnya waktu itu pembuatannya seperti itu. Tapi saya juga nggak bohong bahwa dahan dari sini adalah yang ini tadi. Nah, kalau bisa diperhatikan besarnya sama lah ya sama dahan yang tadi. Nah, manfaat yang paling cepat dirasakan, pertama nyambungnya pohon yang kecil sama tunas yang udah berbuah ini cepat banget. Nggak seperti menempel gitu ya, menempel mata tunas atau sambung pucuk gitu. Nih saya sambungnya bukan sambung pucuk namanya, ini sambungnya satu dahan gitu. Nah, kalau seperti ini bisa berbuahnya lebih cepat dari sambung pucuk, sambung nempel mata tunas begitu, lebih cepat. Karena dahan ini kita nggak perlu butuh waktu menunggu lagi untuk mempersiapkan dahan ini menjadi dahan produksi atau siap berbunga atau berbuah seperti itu. Jadi ini di sini ini dan dahannya dari pohon awalnya juga udah dahan yang siap berproduksi. Begitu nyambung ke sini, begitu udah nyatu ke batang bawahnya, ya udah dia udah langsung berbunga. Ini ya kalau saya ingat-ingat nggak lebih dari 5 bulan lah ini udah jadi berbunga seperti ini. Ya mungkin cara berbuahnya juga nggak bagus ya, ini juga perawatannya kurang baik. Ini kelihatan dari daun-daunnya begitu ya, ini bunganya kurang bagus perawatannya, tapi ini manfaatnya cukup besar. Jadi misalnya kalau teman-teman punya dahan yang posisinya nggak bagus, terlalu pendek seperti ini ya, ini kan terlalu pendek-pendek nih, terlalu rame juga nih. Nah, ini boleh kita manfaatkan dengan cara seperti ini tadi. Nah, misalnya ini kan dahannya ini terlalu pendek ke tanah, terus dahan ini sebenarnya kan udah dahan tua, udah dahan yang bisa berproduksi berbunga. Nah, ini kita sambungin
Nanti bibit kita yang masih kecil, masih muda gitu, kita sambungin ke sini nih, kita sambungin. Nah, di sini yang saya terapin sih sebenarnya menyambung nih, boleh perhatikan. Mungkin nampak bisa kelihatan di sini. Harusnya kelihatan di sini. Ini sebenarnya menyambung. Kalau mungkin diterapin menempel juga, sebenarnya tempelin di sini juga kemungkinan bisa, tapi itu nanti kita coba berikutnya. Jadi itu tips yang mau saya berikan sebenarnya, tips memanfaatkan dahan pohon jambu kita yang sudah berproduksi, di mana posisinya sudah tidak kita inginkan atau posisinya terlalu rame seperti ini. Jadi dahan-dahan itu bisa kita manfaatkan menjadi pohon jambu yang lebih kecil lagi, maksudnya kita sambungin ke pohon jambu lainnya, ke bibit kita yang kecil seperti ini. Ini besarnya bayangkan nih, cuma kecil seperti ini, tapi karena disambungin ke dahan yang udah siap berproduksi, ya dia udah berbuah aja gitu. Sementara di sini masih kecil-kecil, ini ya belum waktunya berbuah sebenarnya, seperti ini berproduksi. Nah, seperti itu teman-teman tips yang mau saya berikan. Bagi teman-teman yang mau lakukan, silahkan. Teknik ini sebenarnya bukan teknik baru, sudah teknik lama, cuma rasakan sendiri manfaatnya kalau teknik itu kita terapin seperti itu. Ini varietasnya jambu madu deli hijau. Nah, yang ini saya nggak tahu batang bawahnya, tapi kita lihat nantinya. Ini bayangkan dahannya, karena saya sambung di sini di tengah, terus bagian bawahnya di sini nggak ada ujungnya nih, nggak nyambung kemana-mana, tapi di bagian bawah keluar bunganya seperti itu. Ini pohon kecil begini berbunga seperti ini sebenarnya bagus, tapi pada umumnya sih kalau pohon jambu kecil ini berbunga nggak berhasil semua sih. Di sini aja kelihatan kemarin bunganya banyak, bunganya ada beberapa biji, tapi nggak berhasil pada rontok nih di sini. Ini juga. Nah, seperti itu teman-teman. Bagi yang mau jambunya misalnya udah lama nggak berbuah, atau punya dahan yang posisinya nggak diinginkan, atau terlalu rame cabangnya, bisa lakukan teknik ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa video berikutnya.